Welcome to Kung Jono Channel. Balik lagi di podcast kita. Kali ini kita kedatangan tamu spesial banget. Angel. Woo. Hai. Angel Karamoy kan? Bukan. Bukan. Angel, namanya Angel. Lea Angel. Wes, Lea Angel. Panggilannya? Sayang. Wes. Untung Angel. rambutnya panjang ya, Nah. jadi kalau si sayang. Kalau gue kan sayang. Jadi kita mau bahas tentang Angel. Baik. Angel, Lea Angel. Bahas tentang Tentang apa nih? tentang yang sedikit menyentuh Sedikit privacy. privacy. Kali ini gue pengen tahu sebelumnya Angel tinggal di Cibinong, Cibinong ya. Ya. Angel, lu masih sekolah apa kuliah Angel? kerja Oh udah gawe ya. Gawe di Cimanggis, Oh Cimanggis. Gue pengen tahu gawe lu sebetulnya apa sih? freelance lah ada. Oke. Nah, Disensor ya nama PT. PTT pakai tit ya. Tut. Jangan 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 dong. double, Iya, jangan double. tut. Enggak, gue pengen tahu Angel ini usianya 27. 27 ya. Nah, gue dapet info tadi, gue buka-buka Google. Angel 27 saat ini ya. Lu udah nikah? Pernah Oh, Pernah nikah. gagal. gagal. Masih edisi gagal nikah. Apa nikah gagal? Nikah gagal. Nikah gagal. Jadi lu statusnya Joken. joken bahasanya Bahasa lebih enak. janda. Oke. Lu janda di usia 27 ya? Ya 27. Nikah usia 26. Wah, 26 nikah, 27 janda. 1 tahun. 10 bulan. 10 bulan. Iya. 10 bulan. Pacaran berapa lama? Pacaran cuma 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan pendekatan. 1 bulan pendekatan sekalian ngurusin sampai ke pernikahan. Oke, 1 bulan. Itu 1 kenalnya langsung. Ekspres berarti Oh, Mas kilat Hen. ya? Iya. Wow. Kenalnya sih dari 2016. 16. Kemudian Lama nggak ketemu, sekalinya ketemu ngajak nikah. oh ini temen lama lo ya? Teman lama. Temen lama. Temen lama. Teman lama. Udah lama nggak ketemu. Ketemu lagi. Ketemu lagi, CLBK. langsung nikah. Tapi memang sempat dulu suka-sukaan. Enggak. Dulu dia masih sama istrinya. Oke. Jadi duda. Jadi gue ketemu dia duda. Oh, pembahasan yang sangat. Menari. Gue pengen tahu posisi 1 tahun menikah, tapi lu jadi janda, Ya, gimana tuh? menyedihkan. Nah, tapi lu gak pakai nangis. Enggak. Ah, enggak. Enggak. Lu kelihatan happy tapi ya. Gitu Mungkin deh. covernya doang happy, Oke, covernya doang. oke. Karena Sebenarnya kita hatinya dalamnya, rapuh loh. iya. Gua kupas tuntas pokoknya. 1 tahun menikah, 10 bulan. 10 bulan ya, 10 bulan. Tapi lu punya anak? Belum. Belum ya? Oh jadi belum sempat punya Belum anak sempet lah. punya anak. Memang nggak bikin. Belum dikasih aja. Oke. Gimana tuh? Singkat banget. Lu nikah 10 bulan pisah. Penyebabnya? Penyebabnya nggak enak. Nggak enak ya? Oh dianya nggak enak. Nggak enak cara bicaranya dia nggak enak. oke, ya. Cara Tapi bukan bicaranya dianya nggak enak oh, ya? Bukan. Berarti nggak ada kecocokan. Oh, nggak Nggak ada ada. kecocokan. Oke, nggak cocok. Oke. Nggak enak diajak ngobrol. Oke. Ya Tapi kan kan ketika lu putuskan nikah, lu pasti tahu dong dia gimana. Yang tadi lu bilang kenal 1 bulan. Nggak mungkin dong 1 bulan lu nggak ngomong sama dia kan? 1 bulan itu manis banget. Oke. Manis banget. Jadi Tunggu sebelum lu lanjutin, selisih usia lu sama mantan suami. 11 tahun. Wow. Oke, lanjut. Apa? Lanjut tadi. Jadi posisi kenapa sampai 10 bulan lu pisah? Lu putusin pisah gitu. Ya apa ya? Udah nggak ada kecocokan aja. Awalnya misalkan lu punya konflik-konflik
Jadi awalnya tuh gue sama dia tuh sama-sama nggak baik lah, sama-sama nggak bener. Oh, dia bad boy, lu bad girl. Dia fuckboy. Oh, fuckboy. Oke. Oke. Ya, terus tapi dia gimana ya? Gak bisa tutup mata buat nggak lihat gue gimana dulunya. Sedangkan gue bisa terima dia apa adanya, dia enggak. Gitu. Itu sih jadi penyebab utama. Ditambah poin utamanya itu. Poin utama. Oke, sorry, dipotong dulu ya. Sebelum lu memutuskan nikah, harusnya lu berpikir dong dia gagal di rumah tangga sebelumnya tuh. Kenapa? Karena gue orangnya nggak suka yang ribet dan gue bodoh amat sama masa lalu dia. Tapi ternyata dia nggak kayak gue gitu, nggak yang cuek. Iya, nggak sesimpel itu. Dia selalu inget-inget apa yang masa lalu di belakang gue, lu ya gitu. Susah sih ya sebenarnya kalau nggak sejalan. Tapi lu sama cewek, lu kan cewek nih. Kalau Angel sama cewek. Kalau lu melihat satu buah fenomenanya Angel ya, maaf ya. Fenomenanya Angel 10 bulan dia sudah menjalani tapi dia putuskan gua pisah. Tadi dia alasannya ada ketidakcocokan gaya bahasa atau dia mungkin mengungkit masa lalu ya. Sorry gue potong. Di 2 minggu nikah gue udah ditalak 1 loh. Oh ya? Tapi udah sempet bulan madu? Sempet. Di kemana dong? Menang banyak. Di 2 minggu nikah gue udah ditalak 1. Jadi kalau pertanyaannya 10 bulan kenapa baru kepikiran buat pisah? Sebenarnya sih dari pihak keluarga gue atau dia pun udah nyuruh kita buat udahan aja. Tapi di situ gue bertahan karena gue mikir gue masa mau gini-gini aja sih gitu. Jadi gue mikir gue masih bisa lah buat nurut sama suami. Tapi ternyata suami gue yang kayak tit. Titnya itu gimana tuh? 3 huruf ya. Apa tuh? Oh, wow. Jadi 2 minggu lu nikah. Lu nikah setelah 2 minggu lu udah ditalak. Gue ditalak 1. Talak 1. Tapi lu masih tinggal sama? Apa masih bareng, bareng. Masih ada komunikasi untuk membenahi ya? Iya. Kemudian mulai muncul yang konflik gedenya sampai lu putuskan pisah. 6 bulan pernikahan. 6 bulan. Pokoknya tuh setiap bulan gue ada ribut pasti. Dan ributnya tuh itu aja. Ya karena dia nggak pernah bisa terima masa lalu gue. Yang masa lalunya dia juga sebenarnya nggak bener gitu. Setiap malam konflik atau seminggu sekali? Enggak. Ada aja. Ada aja. Siangnya kadang konflik, malamnya udah baikan lagi. Oh, jadi ini cewek ya? Konfliknya sama mantan suami pagi, siang, malam baikan? Malam baikan. Kenapa mesti malam? Betul nggak? Ya nggak tahu, dia ngajak ributnya pagi siang. Tapi malam baikan. Oh, baikan. Ributnya berarti malam ributnya beda. Beda ya? Bercanda kecil beda. berarti. Jadi malam tuh pokoknya udah baikan ya? Baikan tapi agak sedikit galak ya? Malamnya juga agak galak. Oh, yang galak siapa? Lo apa mantan suami ini? Kayaknya gue deh. Oh, lu galak ya? Gila lu ya? Galak lu nih. Makanya lu ditinggalin, lu galak. Sorry ya, bukan gue yang ditinggalin ya. Oh, lu tinggalin. Jadi posisi 6 bulan itu lu yang memutuskan untuk kita bisa gitu atau dia mantan suami gitu. Mantan suami sih cuma ngomongnya aja ya. Gue talak lo, gue pisah aja deh segala macam. Cuma nggak ada action dia, nggak ada actionnya yang lakuin pisah sama gue gitu kan. Sampai akhirnya lu yang milih buat kelarin ini gitu. Iya, sampai terakhir gue bulan ke-10 itu sampai terakhir gue udah disuruh pisah rumah, sampai pisah rumah sama mantan suami tuh kita masih ada masih ada waktu mau rujuk. Mediasi lah gitu ya. Mediasi tapi cuma berdua doang. Gitu. Biasanya gini, tadi di awal lu sebutin mantan suami lu, mantan ya, gue sebutnya mantan ya. Mantan suami lu selisihnya 11 tahun. Iya. 11 tahun. Posisi lu waktu nikah adalah 26 tahun. 6. Dia 37. Biasanya kan mungkin selisih usia pasangan. Ya. Biasanya gue tahu dia lebih memahami,
lebih momong, lebih dewasa. Enggak juga. Enggak harusnya ya. Harusnya. Tapi faktanya enggak? Faktanya enggak. Oke. Kenapa bisa gitu? Ya gue nggak tahu, mungkin memang karakter dia kayak gitu. Kalau dia nggak gitu mungkin dia nggak akan gagal kali ya di pertama pernikahan dia. Oke. Jadi waktu dia nikah sama lo, dia adalah sempat gagal juga. Iya. Oke. Dan lu memang atau sengaja nungguin? Oh enggak, gue dari 2016. Gue dari 2016 sama sekali gue kenal dia pun pacarannya sama teman-teman gue. Dan gue pun pacaran sama teman-teman dia gitu. Jadi benar-benar nggak ada yang gue suka-sukaan sama dia. Tadi lu bilang mantan suami lu fuckboy. Gue boleh tahu nggak? Fuckboy pas lagi sama yang pertama kali ya. Sama gue sih enggak. Sama lu nggak? Gue pengen tahu lu ketemunya di mana sih? awal ya. Kan tadi lu sempat bilang gua udah lama nggak ketemu, tiba-tiba ketemu lagi. Nah ketemu lagi, mulai muncullah lu diajak nikah. Nah ketemu tuh di mana? Di tempat yang nggak baik ya. Tempat nggak baik berakhir dengan nggak baik. Mungkin itu ya, bener ya. Tapi udah move on lah sekarang ya. Kelihatannya gimana? Gua ngeliat lu happy banget ya. Nah makanya sebetulnya kenapa kita diskusi pendek, gue pengen mengedukasi. Gue pengen semua penonton Kung Jono, sahabat Kung Jono ini di Indonesia pengen tahu posisi nikah, kemudian diputuskan untuk pisah jadi janda. Yang gue tahu kan semestinya susah untuk move on untuk awal ya. Mungkin yang tadinya kita punya suami, yang tadinya kita punya pendamping, tiba-tiba enggak. Tapi lu beda, lu langsung move on, lu langsung happy. Kenapa? Itu karena lu baru ketemu gue sekarang. Kalau dari dulu gue udah lewatin masa-masa itu, udah bener-bener gue bener-bener udah downnya banget tuh udah gue lewatin gitu. Sekarang lagi masa penyembuhan. Posisinya kalau kita udah lama kenal, bukannya gue kan yang lo ajak nikah. Lu tiga. My God. Oke. Posisi setelah tadi lu bilang 10 bulan ya, 10 bulan lu fix itu sudah pengadilan. Nanti tanggal 7. Oh ini masih proses. Masih proses. Gila. Masih kembang lo ya? Karena memang kepotong COVID kemarin, kepotong COVID, gue udah bolak-balik juga ke pengadilan agama. Pertama kepotong COVID, kedua karena puasa kan juga nggak ada sidang. Tapi lu nggak apa-apa nih, kita diskusi gini, status lu belum sah dalam pengadilan agama nggak apa-apa, kita bahas gini nggak apa-apa. Menurut gue udah single, menurut gue udah janda sekarang. Mantan suami lu kalau nonton kan nggak apa-apa, pihak keluarganya nggak masalah. Tapi lu berhubungan baik sama pihak keluarga? Berusaha nggak mau tahu lagi tentang mereka. Itu yang pengen kita bahas sebetulnya. Jadi kita yang tadi gue sampaikan, kita pengen mengedukasi lah banyak wanita-wanita di Indonesia. Lu kalau sudah nikah fokus, atau kalau bisa jangan sampai jadi janda. Nah posisi lu kan sudah kejadian nih, akan jadi janda. Gue sebutnya akan jadi janda ya Mef. Akan karena sebab belum ketuk palu yang sah pengadilan agama gitu kan. Gue pengen tahu masalah-masalah biasanya tuh yang membuat konflik gede itu apa aja sih? Kan tadi lu sebutin ketidakcocokan. Selain itu apa aja sih? Misalkan ekonomi. Enggak. Kalau gue bahas satu-satu ya. Kalau ekonomi, gue dari awal udah bilang sama dia, gue nggak peduli ya kasarnya mau kita ngontrak mau gimana pun, yang penting gue tinggal sama lu gitu. Gue udah ngomong dari awal, tapi dia karena nggak tahu, karena dia nggak pede sama penghasilan dia atau gimana, dia tetap milih buat tinggal sama orang tuanya. Dan kebetulan orang tuanya pun intervensi banget ya, dia selalu ikut campur masalah kita. Ya jadi dia pengennya tuh kita nurut sama orang tuanya. Sebenarnya segala sesuatu yang berhubungan sama rumah tangga seharusnya udah urusan rumah tangga ya. Urusan antara si istri dan suami. Ya. Jadi kalau udah campur tangan orang tua tuh rada beda ya. Jadi. Dan gue sih nggak masalah ya, karena kan nggak ada ya orang tua yang buat ngejerumusin anaknya. Jelek. Nah, gue sih yakin orang tuanya nggak gitu. Tapi tolong jangan sampai banget ikut campurnya gitu. Jadi pendapat
lu tuh ekonomi bukan sebab hal utama ya. Bukan. Ada hal-hal lain. Kan banyak nih gua melihat-lihat ya mungkin di teman-teman gua ada yang mengatakan ekonomi lah atau inilah. Kalau lu enggak ya? Kalau ekonomi menurut gue nomor sekian lah. Sekian lah. Yang utama? Yang utama yang sesuatu, cara dia ngomong sama gue. Ngomongnya gimana sih? Kayaknya dari tadi lu bilang ngomong gitu. Apa dia setiap ngomong sama lu bisik-bisik doang gitu? Di kuping gitu? Kalau itu sih agak enak ya didengarnya. Kalau ini God. Itu agak enak ya? Apa belum ya? Enak belum? Itu belum enak. Itu tuh sampai enaknya malam. Sampai lebih keras mungkin ngomongnya. Kalau cuma sekedar ngebentak sih gue masih terima ya. Tapi di sini dia ngatain gue cewek nggak benar. Bahasa itu. Iya, tapi lu nggak ada fisik nggak ada? Iya, fisik sih dia lebih kenyakitin dirinya sendiri. Oh gitu. Iya. Agak apa ya? Psycho gitu. Psycho. Jadi dia bukannya mukulin lo atau ngelukain lo, dia sempet tahu gue punya mantan yang kasar sama gue. Dia pokoknya dia tuh membandingkan dirinya sama mantan gue itu. Jadi dia lebih ke apa ya, kalau mau mukul gue tuh lebih nahan. Gue kan udah sering bilang gue nggak kayak mantan lo yang itu, jadi gue nggak mungkin mukul lo gitu. Tapi lebih ke barang-barang gue, lebih ke barang-barang gue yang dibantingin terus sama dia. Handphone gitu ya? Handphone. Salah satu. Tapi lo nggak dibanting? Gue yang banting. Lu dibanting juga. Serem ya mainnya banting-bantingan. Lu banting juga? Memang badannya lebih kecil? Ya segue lah. Lu lulusan STM apa SMA? Gue lulusan STM. Lu STM ya? Iya STM. Gitu. Jadi enggak sih, dia kalau main fisik sih enggak, cuma lebih ke nyakitin diri sendiri sama barang-barang gue pada hancur. Mungkin dia barang-barang dipecahin biar emosinya meluap tuh. Nah disitulah lu melihat. Tapi lu sejauh ini belum pernah dipukul? Pernah apa? Kalau nggak sengaja sih pernah ya, misalnya kayak gue nahan-nahanin tangan dia terus dia kena ke muka gue sih pernah, cuma nggak yang bener-bener sampai mukul gue, enggak. Ada, gue yakin kan ketika lu putuskan nikah sama mantan suami lu dalam waktu singkat lah 1 bulan, itu kan pasti lu di hati lu ada cinta, ada sayang ya. Ketika lu memutuskan untuk nikah, baru niat mencintai dia. Niat mencintai dia, gue bener-bener udah capek buat kemana-mana. Gue capek, jadi gue fokusin ke dia, gue coba buat sayang sama dia, gue coba tutup masa lalunya dia yang bener-bener gue nggak mau tahu gitu kan. Walaupun gue tahu itu tuh ini banget, nyakitin banget gitu, tapi gue berusaha nggak mau tahu ya. Dan dari situ juga sebulan, 2 bulan sampai ke 10 bulannya pun gue sayang sama dia. Udah mulai sayang. Ketika 10 bulan sudah mulai sayang. Udah dong, kan udah mau cerai malah. Dia punya anak dari istri sebelumnya? Belum. Belum juga. Belum. Tapi lu masih andaikan kita kan selalu usaha ya. Andaikan dia tiba-tiba datang lagi. Gue langsung jawab loh. Enggak. Kenapa? Sesakit itukah atau apa ya? Kalau gue sih simple ya. Balik lagi gue bilang gue tuh simple orangnya. Lo mau bener sama gue, ayo. Lo mau nggak nafkahin gue kasarnya sampai sebegitunya pun, ayo, gue nggak masalah. Kita kerja bareng-bareng. Tapi ketika gue udah ngasih hati gue, udah gue korbanin hati gue semuanya buat dia, tapi dianya malah kayak gitu sih, gue mendingan udah deh. Secinta apapun gue bakal tinggalin. Karena nggak ada menghargainya. Iya. Sudah sampai titik itu ya? Udah. Jadi lu udah sampai, sudah sampai pada titik fase yang di bawah. Iya. Dari sebulan 2 bulan sampai ke 8 bulanan nikah tuh. Sebenarnya udah ada fase kayak gitu, tapi gue tahan lagi, gue coba lagi buat sayang sama dia kayak gitu. Jadi lu udah mencoba sebetulnya ya, selama 10 bulan nikah tuh lu udah mencoba. Sebelumnya di awalnya gue kasih kesempatan deh. Karena dia pun membandingkan gue dengan mantan istrinya dia.
Kalau berantem selalu ngomong pisah, sampai kalau berantem pun ngatain gue cewek nggak baik tuh udah dari sebulan nikah lah. Sebulan nikah? Iya, sampai ke seterusnya kita sama-sama tuh dia masih kayak gitu tiap berantem. Wow. Sedih ya? Sedih. Kesian nggak? Enggak. Nggak kasihan. Gue nggak kasihan. Soalnya dia happy. Ya karena lo nggak tahu masa terpuruknya gue kayak gimana. Nah, itu yang mau kita tahu juga. Buat sahabat Kung Jono juga pasti pengen tahu masa-masa titik lu di bawah tuh, yang lu bilang tadi. Gue sempat ngalamin masa-masa yang sulit banget lah. Dan itu gimana? Dan gue nggak pengen apa yang orang tua gue dan orang-orang terdekat gue tuh tahu gue lagi sedih. Gue paling nggak pengen. Ya jadi gue berusaha nyimpen itu sendiri, walaupun gue tahu orang tua gue, terutama nyokap gue ya, dia tahu anaknya itu lagi rapuh banget. Tapi lu tutupin semua? Tutupin. Ketika lu putuskan, lu udah mulai konflik lah. Ada nggak lu diskusi sama temen, gue lagi begini nih? Kalau temen deket banget ada satu. Ada orang yang bisa gue percaya, satu, sama yang pasti nyokap gue. Dan gue sih cara gue ngatasin kegalauan gue waktu itu sih, gue pakai buat kerja. Karena pas banget gue mutusin buat udahlah nggak usah sama-sama lagi. Gue langsung kerja, gue langsung cari kerja. Lu putusin itu? Iya. Itu dan gue benar-benar dari nol banget. Yang tadi gue tanya, masa titik lu di bawah itu, lu putuskan udah deh, gue nggak mau bahas masa lalu, gue mesti move on, gue mesti naik lagi, gue mesti bangkit lagi. Lu isi dengan kegiatan. Iya. Jadi gue kerja gawean lagi. Lo ya. Selain itu kesibukan ya, biar lebih positif. Sempet kepikiran juga buat enggak deh, gue nggak mau kerja, gue nggak akan fokus kerja. Tapi menurut gue bodoh banget kalau gue kayak gitu kan. Apalagi yang mau gue harapin, gue nggak ada penghasilan, gue juga nggak bisa dapetin mantan suami gue lagi. Walaupun bisa pun gue nggak mau gitu kan. Ya buat apa? Gue sia-siain hidup gue gitu. Masih ada orang tua yang harus gue bahagiain. Di endingnya masih ada orang tua yang nyokap harus masih ada ya? Masih. Tapi di sisi lain lo belum punya anak juga ya, jadi patokan lo ya sudahlah, gue masih pengen bahagia di usia ya gue kan masih kita muda ya, pisah, 25 kalau ada anak sebagai beratnya ke anak ya. Betul. Biasanya. Ini 27 deh ya? 26 lu nikah kan? 26 nikah, nih 27 masih muda lah ya. Gue masih putuskan gue pengen bahagia sampai saat ini ya aktivitas. Iya. Tapi udah ada calon-calon lagi. Belum kepikiran sih. Belum kepikiran tuh bukan berarti gue belum move on ya, tapi gue masih agak-agak trauma kali ya. Maksudnya gue nggak mau yang ayo pacaran biasa aja, tapi kalau untuk seserius itu nanti dulu. Sehingga lu ke depan lu lebih selektif. Iya pasti. Atau ya sudah deh, jodoh gue mana nanti gue nunggu aja. Gue pakai cara itu waktu pertama gue nikah kan. Ternyata pasangan gue salah gitu kan. Ternyata gue salah orang nih. Gue nggak bisa kayak gitu. Kadang gini gue pengen tanya ya, ketika kita memutuskan untuk bercerai, artinya kita siap untuk konsekuensi yang kita ambil ya. Pertama sebagai cewek, perempuan mana sih yang pengen jadi janda? Betul. Gitu. Yang gue pikirin adalah hati lu kan waktu itu siap nggak siap gitu. Apa lu mampu gitu lewatin ketika lu dapet orang lain yang benar-benar nerima lu, sedangkan keluarga tahu lu status janda, itu lu bakalan punya mental yang lebih kuat lagi jalanin daripada yang sekarang kan. Itu gimana lu cara ngatasinnya? Kalau gue sih ngatasin buat diri gue dulu sendiri ya. Buat diri gue sendiri sih, gue lebih baik gue sakitnya tuh sehari dibandingin gue bertahan tapi gue sakitnya terus-terusan. Jadi gue mutusin buat walaupun ada anak, mungkin egoisnya gue bakalan tetap milih pisah dan gue ngehidupin anak gue berdua aja gitu. Maksudnya gue bener-bener bisa kok gitu. Tapi kalau untuk misalnya nanti gue punya pasangan dan keluarga pasangan gue nggak bisa terima, misalnya ini, iya itu gue nggak ambil pusing sih. Lo mau sama gue syukur, enggak pun ya udah. Gitu. Lebih ke situ sih. Iya. Jadi lu udah nggak pusingin besok status gue yang tadinya gue masih gadis. Iya.
pasti welcome semua ya. Nah, karena ketika, memang segala sesuatu yang berhubungan dengan kegagalan itu kan orang lebih selektif ya. Iya, kadang-kala kenapa nih? Awam melihat janda negatif gitu kan. Padahal kan enggak kegagalan. Sebenarnya kesalahan kan tidak pada si wanitanya atau si laki-lakinya. Sebenarnya mereka biasa-biasa aja gitu. Lu udah cuek semua itu ya. Kita ngelawan damai pernikahan yang jalanin bukan pasangan doang kan, ada keluarga yang harus tahu gimana gitu. Apakah lu siap menghadapi kayak siap? Lihat mukanya siap. Gue bener-bener gue nggak ngerti ya sama otak dan hati gue bisa sesimpel itu gitu. Maksudnya gue juga bingung kadang, kok gitu sih gue gitu. Tapi ya emang itu gue orangnya nggak mau tahu. Sementara lu kan sekarang usianya 27 ya. Yang menurut gue siapa sih di usia segini ngapain punya anak ya nggak? Lagi bentar lagi 30 tahun. Apa lu mau jeda dulu nih, mau healing dulu apa memang dalam beberapa tahun ke depan lu punya gue usia 29 gue harus nikah nih gitu. Kalau untuk masalah keturunan ya benar kayak tadi lo bilang, siapa sih yang nggak mau gitu kan cewek punya keturunan gitu kan. Karena lo sama gue kayaknya sama ya umurnya. Lu sama ya? 93 kan? Dari awal dari awal nikah memang gue nggak pernah nunda buat punya gitu kan, sampai akhirnya kita program hamil segala macem dan diperiksa pun nggak ada yang kenapa-napa juga, tapi emang nyatanya belum dikasih gitu kan, emang belum harusnya dikasih, mungkin tahu kali ya. Mungkin kalau gue baca ya, mungkin sebab banting-bantingan tadi. Harusnya pelan ya. Masalahnya gitu tadi, gue agak aneh. Lu konflik pagi, siang, malam baikan, banting-bantingan lagi. Betul nggak? Tapi lu banting ya, betul. Gua kepo. Jarang sih. Jarang sih gue banting. Okay. Wow, kisah lu cukup mengedukasi, cukup apa ya? Cukup membuat kita ini sih kaget ya. Dalam waktu 10 bulan lu putuskan pisah, sampai saat ini malam ini juga belum putusan yang tadi lu bilang ya, tapi kondisi lu gue lihat sih cepet naik move on-nya lah. Gue lihat lu cepet bangkit, lu nggak pengen tenggelam dengan masa lalu ya. Gue lihat lu agak optimis, jadi lu pengen yang lu sampaikan tadi, gue pengen bahagia di depan. Gue nggak pengen buat apa gue gimana tadi sakitnya semalam. Nggak apa-apa gue sakit hari itu aja daripada gue bertahan tapi gue sakitnya lama. Makin panjang ya. Tapi masih komunikasi nggak sih lu? Terakhir sih dia SMS gue. SMS karena WA-nya tuh gue blok, IG-nya juga gue blok. Terakhir tuh dia SMS Lebaran. Sebulan ya? Ngucapin minal aidin. Minta maaf buat gue dan mantan istrinya lagi. Jadi kayak di broadcast gitu. Jadi untuk artinya dia yang susah move on dari tapi belum selama 10 bulan 10 ini udah 4 bulan. 4 bulan ya? 4 bulan lu ada ketemu nggak? Nggak. Sama sekali? Nggak. Posisi lu di pengadilan? Kita udah sepakat. Mediasi dia nggak datang. Dia nggak hadir. Jadi memang sudah dua-duanya welcome ya. Dua-duanya udah ikhlas kalau kita pisah. Jadi nggak ada saling saling menghambat lah. Sempet awalnya sih dia agak mempersulit ya, karena buku nikah gue dua-duanya dia bakar. Oh ya? Jadi yang mendaftarkan ke pengadilan lu? Tadinya keluarga dia kan ngedukung banget untuk perpisahan kita. Jadi sempat ditawarin. Kayaknya emosi banget ya perpisahan kita. Sempat ditawarin buat keluarganya yang urus, pakai pengacara segala macem. Nanti si Angel buang duit udah. Si Angel biar tahu beresnya aja. Oke, nggak masalah. Tapi di sini kan posisinya yang gue tahu ya. Sorry kalau gue salah ya. Yang gue tahu penggugat itu biasanya ada alasan ya.
Nah kalau dia kan nggak ada alasan buat ngegugat gue. Gue di situ selingkuh enggak. Gue kasar ke dia atau KDRT ke dia enggak. Itu jadi kalau kata dia sih gitu. Jadi gue yang ngegugat. Gue yang ngegugat, dia mediasi nggak datang, kelar. Gue menang gitu. Kalau kata dia sih gitu. Dan kita udah sepakat dia nggak datang. Tadi sampai buku nikahnya dibakar. Wow. Dua-duanya. Tapi ketika lu ngajuin ke pengadilan nggak ditanya? Pakai duplikat. Oh, tapi sebelum kita proses cerai itu kita sempat mau rujuk loh. Sampai kita bikin duplikat buku nikah tuh bareng-bareng ke KUA. Kita masih bareng-bareng, kita masih nangis-nangisan. Itu saking sayangnya gue. Tapi setelah dari situ kita punya konflik lagi. Masalah tato. Masalah tato ini. Tato siapa? Tato gue dan dia. Gitu. Lu pakai tato ya? Gue pakai tato nama dia dan dia ditato nama gue. Sebucin itu gue. Enggak, yang gue pengen tahu, gue cuma nanya satu. Lu tatonya di mana? lu bisa di mana tuh? Di mana ya? Di mana? Kalau bisa, kalau bisa. Kan biasanya gue lihat tato di sini, ya kan? Di sini atau di sini. Di sini. Atau di sini. Gue kasih clue-nya aja ya. Ini tuh cuma bisa dilihat sama orang yang lu sayang. Enggak, sama orang yang bisa lihat. Wait. Terus lu ditato sama orang lain? Orang lain. Dan itu ada suami gue. Mantan, sorry. Jadi lu nato nama dia, mantan di suami bagian mantan suami juga nato nama lu juga. Di bagian tertentu juga. Itu namanya bucin ya? Bucin. Menurut gue bucin. Buta cinta. Lu sempet buta ya? Budak. Sempet jadi budak cinta. Iya, budak. Tapi masih ada tatonya? Masih ada. Tapi bukan nama dia lagi, udah gue cover up dong. Oh gitu? Iyalah, masalahnya itu karena dia cover up duluan gitu. Lu ganti nama siapa tuh? Enggak lah, nggak jadi nama lagi. Mau tahu ya? Mau tahu. Mau lihat ya? Nggak fokus gue nggak fokus. Gagal lu nih, gagal lu. Nggak, tapi masih awal bentuk beda tato. Iya, gue cover up. Jadi ngomongin tato ya? Bentuknya jadi bunga. Bunga. Udah semerawut ya? Bukan anak cacing ya, bukan. Bukan. Tapi lu nyesel nggak sih? Apa ditato? Ditato dengan nama dia ya. Kalau masalah tato kan itu mungkin hobi lu. Tapi yang gue tanya adalah lu sempet tato di bagian yang hanya lu yang tahu dan suami lu yang tahu, mantan suami lu yang tahu. Tapi jadinya jadi pisah gitu. Awalnya enggak. Gue nggak nyesel karena itu emang udah keputusan gue sama dia kan. Dan gue ngelakuin itu karena memang gue yang mau, nggak ada paksaan, karena gue sayang gitu kan. Karena ya bodohnya gue mungkin buat ngebuktiin sayangnya gue sama dia, dan dia pun nggak keberatan kecuali kalau gue doang ya. Dia pun samanya gitu. Jadi ya gue nggak pernah nyesel buat nato nama dia, pernah ada di badan gue. Sampai ke pisahnya dan gue harus di cover lagi, itu pun gue nggak nyesel juga karena memang gue suka tato, tapi nggak ada keberanian waktu dulu. Jadi lu sebetulnya memang suka tato ya? Suka tato. Nah ketika sama suami, atas izin suami. Ya. Kebetulan suami gue sebelumnya memang udah ditato. Gitu. Jadi mumpung ada yang mau nanggung dosanya. Lu ditato juga? Enggak. Ah ya Allah. Nah posisi semuanya udah kejadian, udah lewat lah ya. Lu masa lalunya sudah lu lewati lah. Posisi ke depan yang aku pengen tahu nih buat sahabat Kung Jono yang posisinya sama kayak lo lah ya, mungkin sudah jadi janda. Posisi ke depan mesti move on. Iya. Lu langkahnya apa? Langkah gue sih maju terus, pokoknya gue nggak mau nengok-nengok belakang lagi. Udah sama sekali lu nggak mau nengok? Nggak. Kalau dipanggil gitu, jauh gitu? Nggak mau nengok? Sama sekali? Sama dia kan dipanggilnya, nggak mau. Nggak mau? Kan dia cuma bilang, Jel sini mau ngasih duit gitu. Nggak mau, gue nggak butuh duit dia, gue bisa cari duit sendiri. Oh, yang tadi lu bilang ya, ekonomi bukan menjadi hal utama. Iya, betul.
Ada yang lu mau tanya lagi gak? Lu kan sesama cewek nih, mestinya lebih ini ya, lebih kepo harusnya. Lebih kepo, gitu. Bingung ya? Apa gue yang nanya nih? Apa lu sedih? Sedih dengan kisah dia ya? Apaan sedih, gue aja udah gak sedih. Udah gak sedih ya? Tapi sedih maksudnya ya sama perempuan ya, betul. Banyak banget. Sedih, kasihan sama nyinyir beda tipis. Kalau kasihan gue lebih kasihan sama nyokap bokap lu lah. Kalau gue sih tapi kalau mereka sih udah lebih ke nggak mau nunjukin mereka malu gitu. Awal-awal iya cuma tapi karena dia tahu anaknya lebih bahagia. Anaknya tuh prosesnya dari dia nggak bener sampai ke benernya tuh nyokap gue paling tahu banget gue. Jadi ketika ada orang lain yang ngambil anaknya, yang niatnya pengen dididik segala macam, tapi kok malah diginiin, nyokap gue protes banget. Gitu. Ya karena terkadang gini loh, kalau kita dilukain ya sama pria yang dititipin, kadang kan namanya orang tua didik, dia yang besarin, ngasih uang juga pakai sekolahin pakai keringat, terkadang udah diserahin gitu aja, dia semena-mena itu sebenarnya hati lo di mana gitu loh. Padahal dan malah kebayangnya gini, sekarang kita lihat tuh Angel nggak jelek loh, cantik ya Mas Hen, cantik. Namanya Angel. Sebetulnya dia sosok malaikat ya. Cuman tadi apa? Lea Angel. Iya, Lea Angel. Gua gagal fokus gue. Jadi malah lebih ke nyokap bokap gue tuh jarang ngomong loh orangnya. Cuma sekalinya ngomong itu selalu bikin gue nangis. Gitu. Bokap gue cuek tapi ternyata terkadang gini loh, kita kalau kayak Masnya nih punya mertua laki. Tahu dong ketika marahin anaknya tuh yang dijaga sama ini lebih ke oh iya, gue nggak boleh nih, gue takut sama mertua gue gitu. Dia nggak punya pikiran kayak gitu? Nggak punya otak kali ya. Gila, dia udah otaknya sesendok nyamnya. Dia udah sampai gila nggak punya otak tuh. Berarti ada sesuatu sudah di hatinya dia tuh. Gue nggak benci ya, gue nggak benci. Cuma kalau buat untuk bahas dia gue mau. Kayak sekarang gitu kan, gue bahas dia masih mau. Cuma kalau untuk saking banyaknya gitu. Iya, jadi udah ya udahlah gitu. Dan balik lagi gue orang yang simpel banget, mau gue disakitin kayak apapun gue ya udahlah gitu. Tapi jangan harap bisa sama gue lagi gitu. Gitu. Lu udah tutup pintu semuanya tuh. Pintu lu gembok, lu paku. Iya. Lu gemboknya kunci gemboknya gue buang nggak tahu kemana. Udah nggak tahu deh. Udah nggak bisa dibuka lagi buat dia. Gue pengen tahu. Gue bukannya pengen tahu, pengen minta pesan-pesan. Lu kan pasti lu udah mengalami lah ya. Nah gue pengen lu ada ngasih pesan buat sahabat-sahabat Kung Jono, khususnya wanita ya, gimana sih mesti menghadapi kayak kisah lu gini gitu. Entah lu ngasih tahu gitu. Maksudnya jangan sesingkat itu buat jalan. Sebenarnya takdir orang mungkin beda-beda ya. Gue juga nggak nyuruh orang buat selektif cari pasangan segala macam, enggak. Karena nggak semua cowok sama sifatnya kayak mantan suami gue gitu kan. Kebetulan guenya aja yang lagi apes dapetnya yang begitu gitu. Dengan niat baik gue tapi malah gue dapetnya yang seperti itu, diperlakukan seperti itu. Menurut gue niat sih yang paling penting gitu kan, niat dari dua-duanya. Karena kalau niat dari satu doang ya kayak gue gini misalnya, ya bakalan kayak gini juga hasilnya gitu. Jadi benar-benar harus niatnya tuh harus kuat banget kalau mau nikah. Tutup semua masa lalu pasangan lo, karena lo itu juga nggak sempurna. Lo mau cari yang kayak gimana pun nggak bakalan dapet yang sempurna. Karena manusia memang bukan benar. Mau lu cari sampai kapanpun gak ada manusia yang sempurna. Kalau boleh milih ya, ketika lu dikasih jodoh lagi, lu pilih yang tadi lu bilang mantan suami lu fuckboy. Besok kalau boleh milih lagi, mau fuckboy apa good boy? Jodoh itu kan cerminan diri ya. Misalkan kalau boleh milih. Jadi kalaupun gue dapet jodoh lagi pasti
apa yang udah gue perbaiki, misalnya gue hari ini udah perbaiki diri gue nih, tapi gue dapetnya yang fuckboy gitu, gue sih nggak percaya. Kalau gue percayanya, gue lagi perbaiki diri, pasti Allah juga lagi nyiapin jodoh terbaik buat gue. Kalau gue sih lebih percaya ke situ. Oke. Jadi lu sudah nggak ini ya, nggak mau bikin apa namanya kalau pilihan. Pokoknya besok suami gue mesti begini gini enggak ya? Nggak muluk-muluk. Minimal yang bisa dibanting ya. Nggak muluk-muluk karena mantan suami gue pun segitu adanya gitu. Maksudnya segitu gitu. Segini, segitu, segini. Enggak, maksudnya segitunya gimana? Dia juga jauh lah dari kata sempurna. Oh, jauh segini jauh. Uratnya. Tapi dianya aja yang nggak pernah bersyukur dapat gue. Oh, jadi di hati lu tuh nyesel ninggalin gue gitu ya? Ya lu bakal nyesel ninggalin gue karena lu tuh nggak seberapa. Lu siapa? Lu bisa dibanding cowok-cowok yang gue kenal. Iya, jelas. Padahal kalau kata pepatah, cowok lu cuman dia doang, tapi yang lain di WA gitu. yang lain dia doang yang di hati gue, yang lain di WA. Oh, itu enggak lah. Oh, enggak ya? Enggak. Gue tipe yang setia banget. Setia. Asli setia. Iya. Oke. Jadi ketika sudah satu pasangan. Kalau udah nikah ya? Kalau sudah nikah. Kalau belum nikah. Kalau belum nikah. Ya gue nggak akan dapet fuckboy kalau gue aja. Nggak kan? Tadi lu bilang kalau udah nikah. Kalau udah nikah gue bener-bener setia banget loh. Kalau belum nikah. Ya itu kan gue bilang, gue nggak mungkin dapet jodoh tapi fuckboy. Tapi mungkin memang pernikahan di usia pertama sih memang lurus-lurus aja. Kedua juga lurus banget. Ketiga mulai bengkok-bengkok kali ya mas ya. Lebih, tapi dia di pernikahan setahun udah belok-belok kemana tahu belum kan. Setahun malah. Belum setahun. Tadi lu bilang kan lu agak-agak sedikit nakal lah dulunya juga, ketemu dia juga di tempat yang nakal. Sampai saat ini masih ngurang-ngurangin ya? Oh, udah mulai sedikit. Iya, karena gue punya tanggung jawab sekarang. Tanggung jawabnya? Iya punya, maksudnya masih harus bahagiain orang tua. Dan gue nggak mau lah gue jadi udah pisah malah jadi ancur-ancuran gitu. Gue nggak mau kayak gitu. Jadi yang mendingan gue pakai buat kerja, cari duit, ngumpulin duit, nabung, udah gitu. Oke. Lu hebat juga. Hebat. Jadi lu pesimis. Hilang. Optimis. Jadi lu sudah nggak mau pusingin lah ya. Enggak, gua nggak mau. Masa lalu mau gimana? Lu mau menyandang status kayak apa? Kedepannya yang penting lu melihat ke depan gua kayak gimana nih. Iya. Gak usah tengok-tengok lagi. Lu sama sekali nggak mau nengok. Pokoknya ke depan gua mau bahagiain bokap nyokap gue. Gua mau bahagia. Gua pengen dapet jodoh. Gua pengen ya segalanya deh pokoknya ya. Tapi kalau boleh meminta, lu pengen dapat pasangan yang memang lebih baik dibanding yang sebelumnya. Jelas, kalau itu pasti. Pengalaman. Nih gue pengen tanya, pengalaman yang paling menyakitkan sebetulnya. Di saat lu menikah tuh apa sih? Selama pernikahan. Paling, lu anggap tuh paling menyakitkan. Kalau lu bilang tadi kan sempat, gue kalau cuman dia mau mukul gue tangkis. Ada nggak hal yang paling? Ya 2 poin tadi. Yang pertama dia ngebandingin gue sama mantan istrinya. Buat lu itu menyakitkan? Banget. Jangan kan buat gue ya, buat cewek lain juga mana ada yang mau dibandingin. Apalagi sama. Jadi tuh terkadang gini loh, terkadang gini ya aku lihatnya. Mungkin si suaminya ini lebih membutuhkan, lo lebih memilih hati atau kadang kan gini, ada orang pilihan yang punya lu lebih milih hati gue apa jiwa gue yang ada di rumah sih sebenarnya. Kadang kan kita pengennya dua-duanya ya, kalau pasangan mungkin ya. Cuman ada yang laki-laki yang pengen yaudah hatinya di hama lo, tapi bentar. Itu laki ganteng banget, apa enak banget apa goyangnya? Sampai bisa punya pilihan gitu. Tapi kan lu kan kayak ngerasa lu tadi bilang dia suka mengingat sebelumnya. Cuman jadi kita mikirnya gini loh. Konyolnya dia tuh gini. Sorry gue potong ya, konyolnya, tapi gue udah tahu maksud lu tuh mau kemana.
Konyolnya dia itu berantem sama gue, ngebandingin ke istrinya. Nah itu maksudnya. Tapi giliran lagi adem ayem sama gue bahas dong, kok tadi kamu ngebandingin aku sih sama ini, kamu nyesel pisah sama sini, biasa lah ya cewek. Tapi tuh nanti dia ngomongnya gini, itu tuh aku tuh ada kepuasan sendiri gitu kalau bikin kamu sedih. Saya nggak menurut kalian? Gue ngomong apa adanya ya. Kalau lo denger video ini. Oke. Ya, lo komen aja kalau gue salah ngomong gitu. Ampun om, ampun. Lo komen aja kalau nonton ampun ya. Gitu. Gitu. Sampai gitu ya. Dia punya kepuasan sendiri. Buat untuk bikin gue sedih atau nyakitin jadi hati dia ada puas gitu. Puas. Dia memang hobinya nyakitin. Nah, gue puas kalau ngeliat lo nangis. Hobi mungkin ya. Apa itu wajib gue pertahankan? Tapi kan kadang-kala gini, tadi lu bilang, gue puas nyakitin lu gitu. Gue puas ngiket lu. Gue puas pakai mecut lu. Gitu. Itu enggak? Lu enggak diket kan? Kadang. Serius. Ya? Sampai diket ya? Cuman gue yang tahu nih maksudnya. Gue juga lagi nyampe nih lagi. Lu nyampe ya? Iya. Oke. Gue pengen tahu sebelum kita tutup, gue pengen tahu 3 kata buat lu. Lu sebutin. 3 kata buat diri gue sendiri. Yang lu bilang tadi, lu nyesel bisa sama gue. Lo nggak akan dapetin lagi cewek yang kayak gue. Banyak itu, gue butuh biarin. 3 kata. Gue butuh 3 kata. Lo bakal nyesel. Gitu doang. Tapi enggak, tentang lo. 3 kata tentang lo. Gue tentang lo. Hebat. Anjir, lo hebat. Tanya aja mantan gue. Oke. Angel. Makasih banyak. Pokoknya Angel diskusi yang cukup apa ya? Cukup menguras emosi, tapi ada sedikit edukasinya. Makasih banyak udah datang di studio Kung Jono. Pokoknya buat sahabat Kung Jono jangan di skip videonya. Selalu stay tune Kung Jono channel. Stay tune terus. Stay tune, jangan di skip. Oke, bye.